Inilah cerita tentang negeri para bajingan. Pokoknya semua tergantung kepentingan. Jangan tanyakan soal keadilan. Inilah negeri para bajingan. Kowe iki ra melu berjuang, ning kene ya mung numpang. Cangkemmu urip saka Indonesia, golek pangan saka Indonesia, kok ora gelem hormat karo Indonesia. Orang-orang seperti ini silahkan tinggalkan Indonesia. Kali ini saya akan membacakan puisi, dan puisi ini saya tulis berdasarkan fiksi ya, karena ini memang mungkin saja terjadi di mana saja, di negara manapun juga. Puisi ini berjudul Negeri Para Bajingan. Terus gue mesti bilang wow gitu? Enggak juga. Jangan-jangan kayak kemarin. Kalau engkau tidak menangkan kami, aku takut tidak lagi yang menyembahmu. Udah enggak usah. Jangan kau tinggalkan kami dan menangkan kami, karena jika engkau tidak menangkan, kami khawatir ya Allah. Kami khawatir ya Allah, tak ada lagi yang menyembahmu ya Allah. Saiki tak takon none rungokno kupingmu. Ayo kowe. Saiki calonmu kalah. Kowe nyembah sapa nono? Ayo kowe nyembah sapa? Calonmu kalah kok. Pokok. Apalagi sekarang Pak Jokowi sama Pak Prabowo jadi satu. Nggak usah malu. Yang kemarin mau jihad mau apa, nggak usah malu. Makanya biasa aja. Inilah cerita tentang negeri para bajingan. Jangan tinggal diam kawan. Lawan kebejatan. Tak perlu menunggu MK membuat keputusan, karena semua lembaga negara sudah menjadi dagelan. Saya tidak akan ngomongin ini, tapi kamu sudah nyinggol Pancasila, kamu sudah nyinggol merah putih, ya marah saya. Staf tenaga ahli Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat, Rahma Sarita, dipecat dari posisinya lantaran melecehkan Pancasila. Mengenai hal itu, Rahma pun melakukan klarifikasi melalui cuitan di akun Twitter pribadinya pada Senin 14 Desember 2020. Pemecatan tersebut lantaran postingan yang sempat diunggah oleh mantan host TV itu terkait dengan pelesetan terhadap 5 sila dalam Pancasila dengan sebutan Pancasila versi negara Wakanda dengan lambang burung emprit menoleh ke kiri. Nama Rahma Sarita menjadi sorotan publik usai puisinya yang bikin heboh. Puisi Rahma Sarita yang bikin heboh bagi masyarakat Indonesia yaitu berjudul Negeri Para Bajingan yang diunggahnya di media sosial. Ternyata sebelumnya Rahma Sarita juga pernah bikin heboh. Dia diduga melecehkan Pancasila sehingga dipecat dari staf tenaga ahli Wakil Ketua MPR. Menanggapi hal tersebut, politisi PDI Perjuangan Ferdinand Hutahean murka dengan puisi yang dibacakan oleh mantan presenter Rahma Sarita. Puisi itu berjudul Negeri Para Bajingan. Dalam puisinya, Sarita mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah dari pembangunan infrastruktur hingga masalah hukum yang bisa dijual belikan. Ferdinand mengatakan, Indonesia negara yang damai dan mempunyai budaya dan adab yang tinggi, sehingga tak pantas disebut negeri para bajingan. Ada banyak bajingan terutama di Yaman, maka negaranya hancur. Beda dengan negeri ini, Nusantara yang gemah ripah loh jinawi. Negeri yang adab dan budayanya tinggi, ujar Ferdinand Hutahean di Twitternya @ferdinand_ampu, diikuti pada Senin 14 Agustus 2023. Mantan kader Partai Demokrat ini mengaku geram dengan puisi Sarita. Dia bahkan menyebut Sarita kurang ajar. Saya geram melihat betina kurang ajar ini bikin puisi Negeri Para Bajingan. Pengen kuludahi mukanya, celetuk Ferdinand. Sebelumnya, belum usai heboh soal kalimat bajingan tolol dari mulut Rocky Gerung, kini muncul puisi dari Rahma Sarita yang berjudul Negeri Para Bajingan. Ngomong-ngomong soal puisi pada Pilpres 2019 lalu, juga ada puisi yang sangat menghebohkan seluruh Indonesia. Ya, tentunya kita masih ingat puisi Munajat 212 oleh Neno Warisman.
Puisi Neno Warisman di acara Munajat 212 disorot sebab dianggap tak tepat membawa Tuhan ke ranah politik praktis. Puisi Neno di Munajat 212 jadi kontroversi karena dianggap berisi ancaman. Neno mengatakan, dalam puisi yang dibaca di Munajat 212 ada doa yang sering dibacanya, dan dia hanya membawakan diri berdoa sebagaimana biasanya. Nah, doa itu selalu dari dulu memang saya suka, memang saya sering baca, karena doa itu dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya, puisi Neno awalnya ramai di media sosial karena dianggap mengancam Tuhan. Puisi tersebut juga dikritik karena mengandaikan pilpres seperti Perang Badar. Mantan Ketua PP Muhammadiyah, Buya Syafi'i Ma'arif, bicara soal doa yang dibacakan Neno Warisman di Munajat 212. Buya Syafi'i menyebut apa yang disampaikan Neno sungguh biadab dan Neno tak mengerti agama. Itu puisi, itu kan sudah saya jelaskan. Saya kemarin di Jakarta bicara ini puisi biadab. Biadab itu bahasa Persia. Bi itu artinya tidak. Adab itu tata krama, jelas Buya Syafi'i kala itu. Ketua Bidang Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Robikin M. Has mengatakan, tidak seharusnya pilpres disamakan dengan Perang Badar. Dia juga mengingatkan Tuhan yang seharusnya disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pilpres. Ingat, Tuhan yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pilpres, bahkan bukan agama itu sendiri, kata Robikin M. Has kepada wartawan. Sementara itu, ulama NU Ahmad Muafiq atau Gus Muafiq turut angkat bicara mengenai puisi Neno Warisman. Menurut ulama nyentrik asal Yogyakarta itu, yang disampaikan Neno dalam puisinya sudah tidak sesuai dengan keadaan yang terjadi sebenarnya. Gus Muafiq mengatakan, puisi Neno Warisman adalah doa saat terjadi Perang Badar, sehingga tidak pas jika puisi tersebut disamakan dengan kondisi pemilu saat ini dengan Perang Badar. Itu bukan mengancam Tuhan, tapi dia tidak mengerti saja. Itu doa Perang Badar ketika menghadapi orang-orang yang melawan Rasulullah. Terangnya pada jawapos.com usai memberikan tauziah di acara Kenduri Nusantara 2019 di Benteng Vastenburg Solo Minggu 3 Mei. Sehingga Gus Muafiq melanjutkan, jika doa tersebut diungkapkan melalui sebuah puisi dan dengan kondisi pemilu saat ini jelas tidak akan sesuai. Kalau dipakai sekarang kan jadinya aneh, ucapnya. Ulama Nahdlatul Ulama atau NU juga menilai puisi yang dibacakan Neno Warisman itu sebagai ungkapan seorang yang pesimistis karena takut kalah pemilu, kemudian mengatakan siapa yang akan menyembahmu. Gus Muafiq pun menyarankan agar kalimat-kalimat pesimistis semacam itu untuk tidak diungkapkan. Menurutnya orang Indonesia harus memiliki sikap optimistis. Yakin bangsa Indonesia akan maju karena memiliki potensi yang sangat besar. Bangsa Indonesia tidak kalah dengan bangsa lain di dunia. Kalimat-kalimat pesimistis harusnya dihindari. Indonesia harus optimistis, jangan pesimistis. Indonesia akan maju, tegasnya.